Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu lagi bersama aku Kak Dela Kristia. Gimana kabarnya? Baik kan? Alhamdulillah kalau kalian baik. Semoga yang sakit diberikan kesembuhan dan bisa beraktivitas seperti biasanya ya. Yeay, akhirnya kita belajar lagi dan bertemu lagi nih. Tapi sayangnya sekarang ini di pengajaran yang terakhir. Tapi kalian masih semangat kan untuk belajar? Apalagi sekarang itu mata pelajarannya itu lebih menantang. Nah, berhubungan dengan mata pelajaran yang menantang, pastinya adik-adik tahu dong mata pelajaran apa yang menantang. Ayo, pelajaran apa dulu? Ya, kita sekarang akan belajar matematika. Dan bab yang kita ambil dari pelajaran matematika kali ini yaitu bilangan bulat, bilangan pecahan, bilangan Romawi. Kira-kira adik-adik udah pernah dengarkan apa itu bilangan Romawi, bulat, dan pecahan? Kalau kalian belum dengar atau udah pernah dengar lah tapi masih belum mengerti, mari kita simak video berikut ini. Di sini ada 3 gambar. Gambar yang pertama, ada 2 buku kuning dan juga ada 8 buku coklat. Di gambar kedua, ada tongkat yang diberi cat warna merah dan warna putih. Kemudian di gambar ketiga, ada buah apel yang dipotong menjadi beberapa bagian yang sama besar. Dengan melihat ketiga gambar tersebut, coba kita jawab pertanyaan berikut ini. Pada gambar yang pertama, berapa bagian buku yang berwarna kuning dari seluruh buku? Kemudian pada gambar kedua, berapa bagian tongkat yang dicat warna merah? Dan pada gambar ketiga, berapa bagian sisa buah apel yang belum dimakan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan menggunakan bilangan pecahan. Bilangan pecahan digunakan untuk menunjukkan 2 bilangan yang berbeda. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana cara menulis bilangan pecahan? Sebelum kita jawab pertanyaan-pertanyaan tadi, kita kenalan dulu dengan bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang dinyatakan sebagai A per B. Dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B-nya tidak boleh sama dengan 0. Bilangan A disebut sebagai pembilang dan bilangan B disebut sebagai penyebut. Sekarang kita coba jawab pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Untuk pertanyaan pada gambar pertama, pengamatan pada buku. Terdapat 10 buku dengan warna yang berbeda. 2 buku berwarna kuning dan 8 buku berwarna coklat. Sedangkan total buku seluruhnya yaitu 10 buku. Pecahan untuk menyatakan bagian dari buku kuning dari seluruh buku adalah 2 dari 10 bagian. Maka pernyataan pecahan tersebut dapat ditulis 2 per 10. Lalu untuk pertanyaan pada gambar kedua, pengamatan pada tongkat. Warna cat pada tongkat ada 2 warna yang berbeda dengan bagian yang sama besar. Bagian pertama berwarna merah, sedangkan bagian kedua berwarna putih.
pecahan yang menyatakan bagian tongkat yang berwarna merah adalah satu dari dua bagian. Maka pernyataan pecahan tersebut dapat ditulis 1/2. Dan pertanyaan pada gambar ketiga, pengamatan pada buah apel. Sebuah apel dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar. Jika satu bagian buah sudah dimakan, maka tersisa 3 bagian. Pecahan untuk menyatakan sisa buah apel yang belum dimakan adalah 3 dari 4 bagian sama besar. Pernyataan pecahan tersebut dapat ditulis 3/4. Dan ada yang menarik dari ketiga pengamatan pada buku, tongkat, dan buah apel tadi. Pada pengamatan buku, pecahan diartikan sebagai bagian dari keseluruhan. Namun, pada pengamatan tongkat dan buah apel, pecahan diartikan sebagai bagian dari unit. Oke, dan sekarang kita akan melihat contoh berikutnya. Nyatakan bagian yang diarsir pada gambar berikut ke dalam bentuk pecahan. Gambar yang A seperti ini, dan gambar yang B seperti ini. Untuk gambar yang A, bentuk pecahan pada gambar tersebut adalah 4/6, yaitu 4 dari jumlah kotak yang diarsir dan 6 dari jumlah kotak seluruhnya. Dan pada gambar yang B, bentuk pecahan pada gambar tersebut adalah 3/8. 3 dari jumlah kotak yang diarsir dan 8 dari jumlah kotak seluruhnya. Sekarang kita coba contoh soal berikutnya. Perintahnya, sebutkan pembilang dan penyebut dari pecahan di bawah ini. Yang A, pecahannya 3/8. Yang B, 1/4. Dan C, 5/6. Oke, kita ke pecahan yang A dulu. 3/8, maka pembilangnya adalah 3 dan penyebutnya adalah 8. Untuk yang B, 1/4, maka pembilangnya adalah 1 dan penyebutnya adalah 4. Dan yang C, 5/6, maka pembilangnya adalah 5 dan penyebutnya adalah 6. Oke, dan sekarang kita akan mencoba latihan dari Ayo Mencoba. Kita mulai dari nomor 1. Meli memiliki 1 batang coklat. Dia ingin membagikan kepada 5 orang sahabatnya dengan bagian yang sama. Pertanyaannya, berapa bagian coklat yang diperoleh masing-masing sahabat Meli? Oke, untuk menjawab pertanyaan ini, sekarang kita bayangkan 1 batang coklat kita potong menjadi 5 bagian. Dan kemudian masing-masing 5 sahabatnya kita beri 1 bagian. Dan pecahan untuk menyatakan 1 bagian coklat yang tadi sudah kita potong dari seluruh 5 bagian itu sama dengan 1/5. Jadi bagian coklat yang diperoleh masing-masing sahabat Meli
adalah 1/5. Sekarang pertanyaan nomor 2. Benny memiliki 8 buah apel. Dia akan membagikan kepada 4 orang temannya dengan bagian yang sama banyak. Pertanyaannya, berapa bagian buah apel yang diperoleh masing-masing temannya dari keseluruhan buah apel milik Benny? Untuk menjawab soal ini, sekarang kita bayangkan ada 8 buah apel. Kemudian kita akan bagi ke 4 orang temannya dengan jumlah yang sama, sehingga kita dapatkan masing-masing temannya itu mendapatkan 2 buah apel. Dan pecahan untuk menyatakan 2 buah apel dari keseluruhan 8 buah apel adalah 2/8. Jadi, banyak bagian buah apel yang diperoleh masing-masing temannya dari keseluruhan buah apel milik Benny adalah 2/8. Sekarang kita lanjut ke nomor 3. Nyatakan bagian yang diarsir pada gambar di bawah ini ke dalam bentuk pecahan. Gambar yang A ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 persegi yang diarsir. Kemudian ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 persegi yang tidak diarsir. Untuk menyatakan bagian yang diarsir, itu sama dengan bagian yang diarsir ada 5 per total seluruh persegi yang ada di gambar A, itu ada 5 ditambah 4. 5 dari persegi yang diarsir dan 4 dari persegi yang tidak diarsir. Sehingga pecahannya adalah 5/9. Sekarang gambar yang B. Ada 1, 2, 3. 3 segitiga yang diarsir. Kemudian ada 1, 2, 3. 3 segitiga yang tidak diarsir. Dan pecahan untuk menyatakan bagian yang diarsir itu sama dengan 3 dari segitiga yang diarsir per 3 ditambah 3, yaitu total dari keseluruhan segitiga pada gambar B. 3 dari segitiga yang diarsir dan 3 yang satu lagi dari segitiga yang tidak diarsir. Atau jawabannya sama dengan 3/6. Hal yang perlu kita ingat bab tentang bilangan bulat. Yang pertama, garis bilangan. Mulai dari tengah 0, kemudian ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Mereka disebut bilangan bulat positif atau bilangan asli. Dari 0 ke kanan disebut bilangan cacah, dan ke kiri bilangan negatif. Mulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Ini adalah bilangan bulat negatif. Inilah yang disebut bilangan bulat, yaitu semua angka pada garis bilangan selain pecahan. Setiap angkanya memiliki lawan. Contohnya, 1 lawannya negatif 1, 2 lawannya negatif 2, 3 lawannya negatif 3, 4 lawannya negatif 4, 5 lawannya negatif 5. Yang kedua, menggunakan bilangan negatif. Seperti ini contohnya. Suhu di daerah kutub dapat mencapai 15 derajat di bawah 0.
maksudnya negatif 15 derajat. Ketiga, membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat, maksudnya seperti ini. Meletakkan manakah lambang yang tepat antara lebih besar, lebih kecil? Jangan sampai terbalik ya. Aku punya tips mengingatnya. Kita beri garis seperti ini. Yang mirip huruf B itu tanda lebih besar. Yang mirip huruf K itu tanda lebih kecil. Sekarang coba kita tentukan antara 8 dengan 6. Ya, lebih besar. Nah, bagaimana dengan negatif 6 dengan negatif 4? Ingat, negatif itu terbalik. Semakin besar angkanya, semakin kecil nilainya. Jadi, negatif 6 lebih kecil dibandingkan dengan negatif 4. Terakhir, mengurutkan. Yuk, langsung saja kita coba mengurutkan kelima bilangan bulat berikut. Negatif 5, 10, negatif 25, 20, negatif 10, 0, dan 30. Urutkan dari yang terkecil. Benar, mulai dari negatif 25, negatif 10, negatif 5, 0, 10, 20, 30. Bagaimana? Mudah bukan? Ayo kita selesaikan soal-soal berikut ini. Kapal selam ini berada di kedalaman 20 meter di bawah permukaan air laut. Bagaimana ya cara kita menuliskan kedalaman tersebut? Jika permukaan air laut kita anggap sebagai titik nol pada garis bilangan, maka kedalaman kapal selam tersebut adalah negatif 20 meter. Suhu ruangan pendingin mencapai 7 derajat Celcius di bawah nol. Nyatakan suhu ruangan tersebut dengan menggunakan bilangan bulat. 7 derajat di bawah nol itu berarti negatif 7 derajat. Seorang pedagang mempunyai modal Rp250.000. Kemarin ia rugi sebesar Rp25.000. Hari ini ia mendapat laba Rp75.000. Berapa jumlah uangnya sekarang? Kerugian kita nyatakan dengan bilangan bulat negatif. Jumlah uang sekarang Rp250.000 ditambah negatif Rp25.000 ditambah Rp75.000. Hasilnya adalah Rp300.000. Jadi jumlah uang sekarang adalah Rp300.000. Nah, itu tadi beberapa hal yang perlu kita ingat. Hai teman-teman, salam Neobi. Ada 3 hal yang perlu kita ingat tentang bilangan Romawi. Yang pertama, 7 lambang bilangan Romawi. I melambangkan bilangan 1. V melambangkan bilangan 5. X melambangkan bilangan 10. L melambangkan bilangan 50. C melambangkan bilangan 100. D melambangkan bilangan 500. E melambangkan bilangan 1000. Kamu harus ingat-ingat ya. Yang kedua, membaca bilangan Romawi dengan penjumlahan. Membaca bilangan Romawi dapat diuraikan dalam bentuk penjumlahan. Perhatikan bilangan Romawi ini. Kira-kira sama dengan berapa ya? L itu sama dengan 50. X sama dengan 10. Sedangkan V sama dengan 5. Karena nilainya turun, maka semua kita jumlahkan. 50 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 5. Maka hasilnya sama dengan 75. Yang ketiga, membaca bilangan Romawi dengan pengurangan. Membaca bilangan Romawi dapat juga diuraikan dalam bentuk pengurangan. Berbeda dengan penjumlahan, pengurangan dilakukan jika nilai Romawinya naik.
punya lambang Romawi ini. I sama dengan 1. Sedangkan V sama dengan 5. Karena naik, sehingga kita bisa mengurangkannya. Kita balik dulu ya. 5 dengan 1. Sekarang hitung. 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Ingat, pengurangan hanya boleh 1 kali per lambang. Yuk kita latihan mengubah bilangan Romawi ke bilangan asli dan juga sebaliknya. Yang pertama, lambang ini kita ubah ke bilangan asli menjadi 10, 10, 10, 5, 1, dan 1. Lihat, nilainya turun ya. Jadi semuanya tinggal kita tambahkan menjadi 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 5 ditambah 1 ditambah 1. Hasilnya sama dengan 37. Berikutnya lambang ini ya. Kita ubah yuk ke bilangan asli. Nilai turun naik berarti ada penjumlahan dan juga pengurangan. Kita hitung yang naik dulu ya. Ingat, pengurangan hanya per pasangan. 100 naik ke 1000. Ini satu pasang. Pasangan berikutnya 10 naik ke 100. Naik berarti dikurangi. 1000 dikurangi 100 sama dengan 900. 100 dikurangi 10 sama dengan 90. Bilangan Romawinya menjadi 1000, 900, dan 90. Ini nilainya turun ya. Artinya semuanya tinggal kita tambahkan deh. 1000 ditambah 900 ditambah 90. Dan hasilnya 1990. Nah, itu tadi hal-hal yang perlu kita ingat. Ingat-ingat ya. Nah, gimana penjelasannya adik-adik? Udah mengerti belum? Kalau belum mengerti, jangan lupa diputar lagi videonya, lalu dicatat. Oke? Sebab kita nggak tahu video ini akan dihapus atau enggak. Gitu. Jadi adik-adik, berhubung sekarang itu adalah pengajaran terakhir dari kakak-kakak vokasi mengajar Universitas Brawijaya, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi kalian. Karena adik-adik sudah mengikuti pelajaran dari kakak-kakak vokasi mengajar mulai dari pengajaran 1 sampai saat ini dengan lancar. Kakak mengucapkan dan mewakili semua panitia-panitia dari vokasi mengajar mengucapkan terima kasih banyak. Semoga ilmunya bermanfaat ya adik-adik. Jangan lupa kalau nanti kalian sudah menyerap ilmu-ilmunya, jangan lupa membagikan ilmu-ilmu yang kalian punya. Dan jangan lupa jika kalian sudah memahami banyak materi dari mata pelajaran yang sudah kalian pelajari, jangan lupa dibagikan atau diajarkan ke teman-teman kalian yang belum bisa ya adik-adik. Jangan pelit ilmu. Nanti jika kalian membagikan apa yang kalian punya, itu ilmunya akan lebih barokah lagi. Gitu ya adik-adik. Ya udah, dari kakak sampai sini saja. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.